Teman-teman yang masih duduk di belakang boleh maju ke depan yuk. Happy Sunday semuanya. Sunday. Oke, jadi di minggu pagi ini aku mau nanya kabar kalian gimana nih guys. Kalau kabar kalian bagus, kalian bisa taruh jempol kalian di atas kepala kayak yang Ci Jesslyn lakuin. Coba Ci contohin Ci. Ya begitu. Kalau nggak bagus bisa jempolnya dibalik ya. Tapi kalau kalian merasa aku biasa-biasa aja nih seminggu ini kayak flat aja hidup aku, kalian bisa jempolnya setengah aja di atas kepala. Oke, gimana nih kabarnya? Wow. Bagus ya guys. Bagus ya Jess ya. Oke, jadi untuk mengawali ibadah minggu kita, aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri dan kita sama-sama nyanyiin lagu Haleluya Pujilah. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kebaktian kita berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk.
Seringkali kita merasa kalau kita itu jauh dari Tuhan dan udah jarang banget buat kita datang ke Tuhan. Akan tetapi apakah teman-teman sadar bahwa seringkali Tuhan itu selalu ada buat kita dan tidak meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dan pernah gak sih kita tuh ada niatan untuk datang dan lebih dekat lagi sama Tuhan? Pastinya aku yakin banget kita jarang untuk berpikir seperti itu karena kita terlalu fokus untuk hal duniawi. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk kita sama-sama datang dan dekat kembali kepada Tuhan karena kita mau mengejar hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap kata
sekarang aku mau ajak kita buat ambil sikap berdoa. Kita tutup mata kita dan kita coba ingat perkataan, pikiran, bahkan perbuatan kita yang kita lakukan seminggu belakangan ini. Kita coba ingat hal-hal yang menyakiti teman-teman kita, menyakiti keluarga kita, dan ternyata itu juga menyakiti hati Tuhan. Aku berikan waktu buat teman-teman mengakui dosa teman-teman yang mungkin baru saja dilakukan, terus menerus dilakukan, dan semakin lama itu jadi kebiasaan yang sering teman-teman lakuin di dalam kehidupan teman-teman. Aku kasih kita waktu buat renungin dosa kita sambil Singer menyanyikan Oleh Kuasa Darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Teman-teman, aku ajak kita buat bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu ya Bapa untuk mengakui dosa-dosa kami yang selama seminggu ini kami semua lakuin dan itu menyakiti hatimu ya Allah. Tuhan, kiranya Engkau dapat memimpin kami agar kami semua dapat keluar dari dosa tersebut dan kami dapat hidup menurut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Aku mau sama-sama ajak kalian buat nyanyiin ref Oleh Kuasa Darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ayat berita anugerah kita terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk meresponi ayat berita anugerah kita dengan tetap bangkit berdiri, mari sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Boleh sambil tepuk tangan teman-teman.
kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sama-sama kita katakan dengan setulus hati kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin kami dan menolong kami sehingga kami pun dapat tiba di tempat ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyiapkan hati kami sehingga hati kami pun mau dibentuk oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami dan semakin hari semakin bertumbuh dan dapat berbuah ya Tuhan. Dan biarlah buahnya itu juga dapat dirasakan oleh kami maupun orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selamat pagi teman-teman.
Oh, kayaknya masih ngantuk. Selamat pagi teman-teman. Baik. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 11 sampai yang 16. Nanti kita akan baca secara bergantian ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Sudah ketemu? Oke, sudah ya. Saya bacakan yang ayat 11 terus nanti kita ganti-gantian. Efesus 4 ayat yang 11. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebaliknya dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Iya, demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Ya teman-teman, jadi tema kita tuh hari ini berakar di dalam Kristus. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa sih kita harus berakar gitu ya di dalam Kristus? Nah, saya akan menampilkan beberapa kutipan-kutipan yang terkenal. Nah, kita coba cek kira-kira ini benar atau enggak sih? Oke, sebentar ya. Nah, follow your heart. Ikuti kata jantungmu. Benar gak? Oke, yang bilang benar angkat tangan. Ikuti perasaanmu. Apalagi biasa kalau wanita tuh, ya aku kan punya perasaan. Kalau laki-laki jarang sih ya. Tapi dibilang ikuti kata hatimu. Benar atau salah? Apa? Pasti salah. Oke, yang angkat tangan benar siapa? Nggak ada. Yang salah angkat tangan? Nggak ada juga, oke. Nah teman-teman, dunia tuh sering bilang ini, ikuti kata hatimu, ikuti perasaanmu, jangan menolak perasaanmu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah emang seperti itu? Nah kalau kita lihat di Alkitab gitu ya, hati tuh bisa dibilang kata Alkitab tuh juga licik gitu. Jadi contohnya, hati tuh gak sepenuhnya harus diikuti. Kalau misalkan teman-teman lagi marah terus ikutin kata hati, yang terjadi apa? Bisa berantem. Contohnya tuh Kain dan Habel gitu. Kalau Kain mengikuti kata hatinya, aduh persembahanku tidak diterima, sedangkan Habel diterima. Dia ikutin kata hatinya yang kesel banget. Ujung-ujungnya Kain membunuh Habel. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya benar gitu, atau dibilang ini bisa salah gitu. Ikuti kata hatimu. Terus yang kedua tuh seringkali kita sering dengar seperti ini. Kamu punya hidup satu kali saja. Kalau yang ini benar atau salah? Apa? Ada yang jawab benar, ada yang jawab
ini apa ya kok? Nah, jadi konsep ini tuh bilang, iya aku ini hidup satu kali saja, makanya aku harus menikmati kesempatan yang ada. Aku gak perlu pikirin yang ke depan. Jadi yang penting aku harus melakukan segala sesuatu tanpa memikirkan ke depannya. Contohnya gini, kalau misalkan teman-teman makan karena makan 1 kali sehari atau 3 kali sehari, terus jadi makannya makan enak, sepuasnya dan sebagainya. Nah ini juga salah teman-teman. Ketika teman-teman hidup, teman-teman juga perlu pikirin tentang masa depan. Memang betul gitu ya, hidup di dunia ini sekali, tapi bukan berarti ketika kita mati nggak ada kehidupan selanjutnya gitu. Kita percaya bahwa oleh karena Kristus kita dihidupkan kembali. Jadi ini pandangan dunia gitu. Yang terakhir kita sering dengar juga kayak gini. Kerjakanlah atau lakukanlah apa yang membuat kamu senang. Kalau misalkan ulangan susah, kira-kira jadinya ngapain? Tidur, bener gak? Kalau ulangan susah, ya udahlah ya, main Mobile Legends aja tuh lebih menyenangkan gitu. Jadi terkadang kita tuh dipaparkan atau diberikan sesuatu yang sebenarnya begitu menarik gitu ya. Apalagi motivator bilang, ya kerjakan apa yang membuat kamu senang. Bukannya itu menarik itu untuk kita. Tapi sesuatu yang menarik belum tentu benar teman-teman. Sesuatu yang mungkin bagi pandangan dunia itu sangat-sangat luar biasa, tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Kalau misalkan di Alkitab jelas gitu ya, ketika kita mau ikut Yesus, kita harus pikul salib, sangkal diri, dan ikut Yesus. Jadi ada sebuah penderitaan gitu. Penderitaan itu membuat kita sedih juga dan sebagainya, dan kita harus memilih itu. Jadi inilah pandangan-pandangan dunia yang diberikan ke kita. Kalau misalkan kita nggak berakar di dalam Kristus, nanti kita jatuh-jatuhnya adalah ikutin yang tadi. Kita lakuin apa yang membuat kita senang, kita lakuin apa yang menurut kita bagus dan sebagainya gitu. Padahal enggak. Nah sebenarnya situasi seperti ini juga ada di Efesus gitu. Di Efesus tuh banyak penawaran-penawaran yang menarik. Sampai-sampai ada banyak, dibilang banyak penyembahan berhala gitu. Di sana ada banyak penyembahan dewa-dewi. Dan penyembahan ini tuh dijadiin sebuah pekerjaan teman-teman. Jadi orang itu membuat patung dan nanti patungnya akan dijualin. Oleh karena itu kalau misalkan Paulus suruh mereka bertobat, pasti yang marah itu adalah para tukang-tukang yang membangun kuil-kuil dan sebagainya. Nah terus kemudian juga di sana banyak banget ilmu sihir. Ilmu sihirnya tuh bisa banyak macam teman-teman. Bahkan kalau misalkan di zaman perjanjian lama, ilmu sihirnya tuh hebat-hebat. Dari tongkat kayu bisa jadi ular. Jadi begitu hebat gitu yang ditawarkan oleh dunia gelap pada saat itu. Dan gak cuma ilmu sihir tapi juga ada kitab-kitabnya. Ada pengajarannya. Jadi situasi seperti ini ditawarkan kepada orang-orang di Efesus. Kalau misalkan mereka gak berakar gitu di dalam Kristus, maka mereka akan ikutin semuanya ini. Mereka mungkin juga menyembah berhala. Mereka juga mungkin ikut jualan patung bahkan. Dan mungkin juga mereka melakukan praktek-praktek ilmu sihir gitu. Memakai kuasa kegelapan. Oleh karena itu Paulus tuh bilang, meskipun situasinya seperti itu, meskipun di Efesus banyak hal yang membuat menarik, tapi jangan sampai kita ikutin seperti itu. Jangan sampai kita ikutin penyembahan berhala. Jangan sampai
kita ikutin ilmu-ilmu sihir, bahkan mengajarkan kitab-kitab yang sesat gitu. Makanya Paulus bilang supaya mereka berpadanan dengan panggilan Kristus. Memang dulu mereka adalah orang-orang yang seperti itu. Tapi ingat, ada Yesus Kristus yang telah mengubah mereka sehingga mereka pun menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Dan inilah nasihat Paulus supaya mereka ingat tentang panggilannya Tuhan. Ketika Paulus memberikan nasihat untuk berpadanan, Paulus tuh ingetin satu hal. Paulus bilang kayak gini, Tuhan memperlengkapi orang-orang kudus agar kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai. Jadi teman-teman, ketika Paulus bilang, iya kita tuh harus gak boleh ikutin dunia yang salah. Kita harus berpadanan dengan Kristus. Dan di sini menariknya adalah Paulus tuh memulainya dari Tuhan menolong orang-orang kudus. Nah teman-teman, ketika Paulus ngomong seperti ini, Paulus ini ingin mengingatkan bahwa Tuhanlah yang memulai segala sesuatu. Teman-teman bisa tidak ikut-ikutan zaman yang kacau, tidak bisa ikut-ikutan yang pemikiran yang gak jelas, karena Kristus menolong teman-teman. Cara Kristus menolong teman-teman adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Sehingga mereka pun mengajar, mereka memberitakan firman Tuhan, sehingga kita pun dapat mencapai iman yang benar. Dapat tahu mana yang salah, mana yang benar. Coba bayangin kalau misalkan Paulus tuh sama sekali gak pernah ke Efesus, gak pernah kasih tahu yang benar. Kira-kira mereka akan bertobat atau enggak? Pasti gak akan bertobat gitu ya, karena mereka gak tahu tentang kebenaran. Sama gitu dengan kita juga. Kalau misalkan gak ada yang kasih tahu nyontek itu dosa, kira-kira di sekolah bakal nyontek atau enggak? Bakal nyontek gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-temannya tuh semuanya nyontek gitu. Bayangin satu kelas semuanya nyontek, terus teman-teman sendiri aja yang enggak nyontek. Pasti lama-lama nanti juga kita nyontek juga. Karena enggak ada yang kasih tahu nyontek itu dosa dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita jalan yang benar dengan cara Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar. Sehingga kita pun tahu tentang apa yang benar, apa yang salah. Yang jadi pertanyaannya gini teman-teman. Kita tahu ada penyembahan berhala. Terus Paulus memberikan nasihat. Terus Tuhan juga udah menolong. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau berakar di dalam Kristus atau enggak? Teman-teman tahu gitu ya, tadi ikuti kata hati itu tidak benar. Teman-teman diberikan nasihat, jangan cuma pakai perasaan, pakai juga pikiran juga. Harus balance dua-duanya antara pikiran dan perasaan. Tuhan juga menolong. Tapi pertanyaannya, kita mau atau enggak melakukan itu? Atau justru jangan-jangan kita tahu kita udah dikasih nasihat, tapi justru kita malah menolaknya. Kita tahu bahwa nyontek itu enggak benar. Bahkan ada yang kasih tahu kalau nyontek itu salah. Tuhan juga pasti menolong kalau misalkan teman-teman waktu ujian. Tapi bayangin teman-teman kalau teman-teman cuma doa, Tuhan besok aku ujian, terus tapi teman-teman gak belajar gitu.
Kira-kira hasilnya dapat memuaskan atau enggak? Jawabannya tuh enggak gitu. Teman-teman tahu semuanya sesuatu yang benar, tapi kalau misalkan teman-teman enggak lakuin, teman-teman enggak mau berakar gitu, ya ujung-ujungnya adalah lama-lama kita tersesat gitu. Kita ikutin teman kita. Oleh karena itu perlu juga respons dari kita. Ketika kita tahu, kita respons, ya ikutin yang benar. Oleh karena itu ada 3 hal yang mau saya bagikan gitu ya. Gimana sih caranya untuk berakar di dalam Kristus? Gimana sih caranya supaya ketika teman-teman menghadapi sesuatu gitu ya, teman-teman tahu ini salah atau benar, ini baik atau enggak. Caranya ada seperti ini. Pertama itu baca Alkitab. Kalau misalkan teman-teman gak baca Alkitab, teman-teman gak akan tahu gitu mana yang salah, mana yang benar. Kalau misalkan teman-teman gak baca Yeremia, teman-teman gak tahu gitu kalau misalkan hati ini bisa jadi licik. Kalau misalkan teman-teman gak baca Alkitab, teman-teman gak tahu kalau tidak menghormati orang tua itu tidak baik gitu. Jadi pertama-tama adalah baca Alkitab. Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Alkitab itu adalah firman Allah. Allah menyampaikan firman-Nya, kebenarannya kepada kita ya melalui Alkitab. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang kebenaran dari Tuhan, teman-teman baca Alkitab. Ya minimal sehari itu ya 1 perikop lah. Atau enggak setiap pagi ketika kita bangun kita saat teduh. Kenapa sih saya menyarankannya itu di pagi hari gitu? Kenapa enggak malam aja? Nah teman-teman, baca Alkitab gitu ya, saat teduh lebih enaknya tuh pagi-pagi karena itu tuh seperti bahan bakar untuk kita gitu. Coba bayangin teman-teman kalau teman-teman naik motor, naik mobil, terus bensinnya itu kosong gitu. Kira-kira akan berjalan nggak pas di siang hari, pas di sore hari? Enggak, sama gitu. Jadi ketika kita baca seperti kita tuh bahan bakarnya diisi. Sehingga kalau misalkan kita ketemu orang yang ngeselin, ketemu orang yang tidak baik, kita bisa loh dari firman itu dikuatkan. Jadi kita ada bahan bakar untuk menjalani hari. Nah biasanya teman-teman kalau misalkan saya pernah nanya beberapa orang gitu, bedanya baca Alkitab di pagi hari atau enggak, mereka tuh jawab kayak gini. Kalau misalkan mereka baca di pagi hari saat teduh, emosi mereka lebih terjaga. Biasa perkataan mereka juga lebih terjaga gitu dibanding mereka gak baca sama sekali di pagi hari. Jadi ketika mereka menjalani hari, ketemu teman yang nyebelin, mereka bisa sabar. Ya karena firman Tuhan menguatkan mereka gitu. Yang kedua adalah kita itu harus berdoa. Nah teman-teman penting gitu ya berdoa. Seringkali kita bilangkan gini kan, doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Nah itu nggak salah, tapi saya melihat sebenarnya berdoa itu adalah kebergantungan kita pada Tuhan. Kita itu manusia yang terbatas, manusia yang banyak lemahnya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan Tuhan. Kita mau Tuhan menolong kita sehingga pun kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Tuhan juga menolong kita supaya kita bisa melakukan kebenaran.
Nah, jadi selain kita baca Alkitab, kita pun berdoa. Nah, dari dua hal ini teman-teman, 2 poin ini saya mau ngajak kita semua seperti ini. Kita tuh ditumbuhkan secara pengetahuan dan secara spiritual. Mungkin kita baca Alkitab, kita dapat pengetahuan gitu. Tahu tentang mana yang baik, mana yang salah. Tapi seringkali kita cuman hanya tahu doang. Nanti lama-lama kita jadi kayak orang Farisi. Tahu segala hukum, tahu segala hal, tapi sebenarnya spiritualitasnya tuh jelek. Mereka bisa berdoa lama, tapi berdoanya tuh ya untuk pribadi, supaya orang-orang lain melihatnya itu luar biasa gitu. Jadi teman-teman, kita perlu secara pengetahuan kita, secara spiritual kita itu bertumbuh di dalam Yesus. Yang ketiga adalah kita ini perlu sama-sama saling membangun. Teman-teman, sebagai seorang Kristen gitu ya, kita tuh gak bisa hidup yang namanya sendirian. Kita pasti butuh orang lain. Kita butuh teman-teman yang sama-sama berjalan menjalani panggilan Tuhan. Kalau seandainya kita jalan sendiri, ya lama-lama kita juga akan capek, lama-lama kita juga kan gak kuat. Kalau teman-teman di sekolah cuman sendirian doang, lama-lama pasti teman-teman juga ikut-ikutan yang salah. Oleh karena itu kita perlu gitu untuk mempunyai sebuah persekutuan yang saling membangun. Di sana kita bisa menceritakan, di sana kita bisa saling mendoakan. Di sana kita bisa sama-sama saling belajar tentang firman Tuhan. Jadi kita perlu mempunyai persekutuan yang membangun. Dan yang menariknya adalah kalau misalkan kita baca ayat tadi gitu ya, itu tuh dipakai kata kita. Jadi bukan sendiri aja, tapi kita. Kita semua sampai mencapai kesatuan iman. Kita semua sampai kedewasaan yang penuh. Jadi semuanya kita, bukan sendiri. Oleh karena itu teman-teman, jangan sampai kita juga meninggalkan teman-teman kita juga. Kita sebagai satu keluarga di dalam Kristus, harusnya kita sama-sama saling menjaga dan sama-sama saling mendorong. Dan teman-teman, berakar di dalam Kristus sampai enggak goyah itu bukan suatu proses yang bentar gitu. Untuk jadi pohon seperti ini nih, kira-kira butuh berapa tahun? Enggak mungkin 5 tahun gitu ya. Enggak mungkin 10 tahun juga. Tapi bertahun-tahun, bahkan sampai ratusan tahun gitu. Jadi teman-teman, ketika kita berakar di dalam Kristus, pasti ada proses. Prosesnya itu enggak mudah. Prosesnya juga enggak cepat. Pasti akan lama juga. Sampai-sampai kita benar-benar kuat. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita mau baca Alkitab, kita mau berdoa, kita mau saling bangun, jangan sampai cuman bentar aja gitu. Oke, karena hari Minggu aku dengar tentang ini, maka aku cuman lakuinnya di hari Senin. Di hari Selasanya udah lupa, udah gak ingat gitu. Kalau hari Selasa aja lupa, gimana hari-hari selanjutnya? Jadi proses itu gak bentar, proses itu panjang dan lama. Oleh karena itu teman-teman, mari kita baca Alkitab, kita berdoa, kita saling membangun, bahkan sampai
kita ngelakuin itu sampai kita ya benar-benar udah nggak ada di dunia ini. Kita setiap hari kita melakukan ini semua dan kita ingat terus menerus. Kita baca, kita doa, kita saling membangun. Kita tidak berhenti untuk melakukan ini sampai ya memang Tuhan sudah bilang kita cukup di dunia ini. Nah, biarlah teman-teman renungan ini menjadi sebuah penguatan kepada kita, gimana sih caranya kita bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Ingat, kita harus lakukan sampai kita mati. Sampai kita meninggal, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita saling membangun. Jangan sampai besok aja, jangan sampai cuman seminggu doang, sebulan, setahun, tapi seumur hidup kita lakuin ini. Sehingga apapun badai yang terjadi, kita akan tetap berakar. Sekalipun pohon menggoncang itu pohon, dia tetap akan kuat menjalani kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan telah memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur karena ada Yesus Kristus yang mau menebus kami di kayu salib. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami pun ikut dengan panggilan Tuhan, mau berjalan di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami agar kami dapat membaca Alkitab setiap hari. Biar Tuhan yang ingatkan kami kalau kami lupa. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami agar kami dapat berdoa secara terus-menerus. Biarlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami persekutuan yang baik, yang dapat saling membangun, sehingga kami pun dapat sama-sama berakar dan bertumbuh di dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami, agar kami tidak hanya melakukan satu hari atau satu minggu saja, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat melakukan 3 hal ini. Sampai Tuhan benar-benar memanggil kami, sudah cukup untuk di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya ajak kita untuk berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mari kita ikrarkan pengakuan iman dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, sekutu orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Happy Sunday teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Kita akan mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama itu kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga Liga KR yang sudah berjalan.
Yang ketiga ada aksi Natal dan persiapan panitia Natal KR. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu karena Engkau dapat mengumpulkan kami di tempat ini untuk mengikuti ibadah KR. Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah segala orang-orang yang ada di pemerintahan, kehidupan kami sebagai masyarakat di negara Indonesia ini, semuanya bisa Engkau berkati dan Engkau pimpin sehingga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Liga KR. Tuhan bersyukur atas berkat Tuhan di dalam Liga KR ini sehingga acara olahraga ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kiranya follow up selanjutnya dapat juga berjalan dengan lancar dan bisa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk aksi Natal. Pada Desember nanti kami akan mengadakan juga operasi katarak gratis dan semoga kiranya banyak dari kami, terutama para remaja yang tergerak untuk membantu, entah membantu secara tenaga, waktu, ataupun dana. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan panitia Natal KR, biarlah segala sesuatunya yang dipersiapkan untuk beberapa bulan ke depan bisa berjalan dengan lancar dan Engkau yang berkati setiap panitia dan teknis serta pembina yang terlibat, biarlah acara ini dapat dilangsungkan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat KR, kami semua yang ada di tempat ini, bagi yang masih studi, kerja, atau kehidupan dalam keluarga kami, teman kami, semoga Tuhan yang memberkati itu semua dan biarlah jika ada dari kami yang mengalami pergumulan, Engkau yang membantu dan Engkau yang pimpin kami dalam menyelesaikan setiap pergumulan kami. Berdoa juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, bersyukur atas umur yang Engkau tambahkan untuk mereka dan biarlah mereka bisa semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kita akan memberikan persembahan buat teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan biar nanti teman-teman pelayan yang membantu. Yang boleh amplop, yang boleh ambil amplop boleh dikasih. Ayat persembahan kita terambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Dengan ini, mari kita memberikan persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan kami yang jauh dari kata sempurna ya Bapa. Tapi kiranya persembahan kami dapat muliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Nah teman-teman, gimana firman Tuhan yang memberkati? Gak jawab Jess, tanya lagi Jess. Memberkati tidak firman Tuhannya? Berkati. Kurang semangat, memberkati nggak firmannya? Oke. Seperti yang sudah Koniko bilang tadi, kita itu harus berakar dalam Kristus. Yang harus dimulai dari diri sendiri. Nah, Tapi caranya gimana itu sih caranya? Caranya itu ada 3. Yang pertama, baca Alkitab. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga, saling membangun. Oleh karena itu, semuanya itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri ya, Jess. Betul. Dan dengan kita mulai itu semua dari diri kita sendiri, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ku mulai dari diri sendiri. Sama-sama kita ambil tekad kita, aku ajak kalian buat bangkit berdiri. Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, kuasa Tuhan membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku. Pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari teman-teman kita menundukkan kepala kita sekali kita berdoa dan nanti kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong kami sehingga kami pun dapat memulai dari diri kami sendiri untuk bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Biarlah ketika ada sesuatu hal yang dunia tawarkan, kami tahu mana yang benar dan mana yang salah. Biarlah Tuhan yang terus memimpin kami dan berjalan di depan kami, sehingga kami tahu kemana kami akan melangkahkan kaki kami. Tuhan juga yang akan berjalan
di kanan dan di kiri kami. Ketika jalan kami sarong, kami mempunyai Tuhan yang akan membawa dan menuntun ke jalan yang benar. Tuhan juga yang akan berjalan di belakang kami. Sehingga ketika kami lemah, kami letih, ada Tuhan yang menopang. Dan Tuhan akan berjalan di atas kita semua. Sehingga tidak ada satupun yang tidak dapat dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan peduli dengan kita semua. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita nyanyikan lagu Pilihanku satu kali lagi. Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. tak ingin apa? Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Teman-teman, aku persilakan duduk dan bersaat teduh.
semuanya. Oke, semoga kedengeran. Aku mau bacain warta lisan untuk minggu ini dan minggu depan. Boleh di next? Ya, pertama welcome to KR Pernias buat teman-teman yang baru datang terutama. Kita ini ibadah remaja dan setiap hari Minggu jam 8.30. Dan ibadah kita atau kegiatan kita itu ada di Instagram di @krpernias, teman-teman bisa lihat. Dan di YouTube KR Pernias. Ini biasa kita upload rekaman ibadah dan mungkin ada konten juga kadang-kadang. Oke, boleh di next. Tema ibadah kita minggu ini Rooted in Christ dibawain oleh Ko Nicholas. Dan minggu depan tanggal 20 Oktober temanya adalah Grow Like Christ dibawain oleh penantua Jeffrey. Boleh di next. Oke. Aktivis untuk minggu ini tanggal 13 Oktober 2024. Yang pertama pemimpin liturginya ada Jesslyn Olivia sama Bella. Pendamping bicaranya ada Ci Leoni. Baca warta dan doa syafaat ada saya sendiri, Mitzi. Dan PIC-nya ada Stefanesa. MC untuk kontak grupnya ada Stephen. Absennya ada Odi Maliaki. Soundnya ada Darren. Slide-nya ada Selena. Switchernya ada Habel tapi diganti nama saya juga. Kamera belakangnya ada Sally. PJTD-nya ini penanggung jawab dan tim doa, saya juga. Asya dan kolektan ada David Darren, Nicholas, Ferio, dan Mesha. Boleh di next. Pemusiknya untuk minggu ini ada pianisnya ada Komika, gitarisnya ada Elvis, singernya ada Philip dan Grace, drumnya ada Hansel. Aktivis minggu depan ini buat teman-teman yang udah job jadi aktivis boleh diperhatiin ya. Mimpin liturginya ada Cantika dan Cidevina, pendamping bicaranya ada Jennifer. Baca warta dan doa syafaatnya ada Grace Morangkir. PIC-nya ada Ilona, MC kontak grupnya Mesha. Absennya ada Phoebe, soundnya Daniel, slide-nya Cheryl, switchernya Fanny. Kamera belakangnya Odi Garcia. Penanggung jawab dan tim doanya Civanessa. Asher dan kolektannya ada Kristensen, Christian, Kalista, dan Nina. Boleh next. Oke, pemusiknya untuk minggu depan pianisnya ada Carlos, gitarisnya ada Ko Nicholas. Singernya ada Kenny dan Civanessa, drumnya ada Ko Yosua, dan fillernya ada Hazel. Oke, teman-teman selanjutnya kita nanti di bulan November sampai Desember awal itu kita bakal ada aksi Natal. Aksi Natal ini tahun lalu juga ada dan aksi Natal kita itu ngadain operasi katarak gratis. Jadi akan ada banyak opa dan oma yang ikut operasi ini dan diadain di Rumah Sakit Ukrida, itu dekat Taman Anggrek. Dan acaranya itu bakal ada 4 minggu sebenarnya, hari Sabtu dan 1 hari Minggu. Tapi kemungkinan besar KR akan ikut di screening yang tanggal 23 November dan tanggal 30 November. Jadi dari Komisi Umum juga minta dari KR untuk sejumlah 6 orang. Jadi untuk teman-teman yang bisa bantu tanggal 23 November dan 30 November jam 8 pagi di Rumah Sakit Ukrida boleh kontak aku ya, atau nanti aku kontak kalian, ya gitu. Boleh di next? Oh udah, oke. Thank you, see you next week semuanya.